Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Dying Project. Dia menulis, bertahun-tahun setia komen video Mimin satu ini, tapi nggak dibaca. Kalau dibaca, gua salto. Wah, ini sudah Mimin baca guys, silahkan kamu salto. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Greenland yang rilis pada tahun 2020 lalu. Film ini bercerita mengenai jatuhnya komet menghantam bumi dan memusnahkan sebagian besar makhluk hidup di bumi. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Roger Del Floyd, dan Morena Baccarin. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Greenland. Semoga. John adalah seorang arsitek gedung pencakar langit. Dia mempunyai seorang istri yang bernama Allison dan anak laki-laki yang bernama Nathan. Seusai bekerja, John memutuskan pulang lebih awal karena pekerjaannya sudah selesai. Sebenarnya rumah tangga John sedang tidak baik-baik saja karena dia dan istrinya habis bertengkar hebat. John ingin pulang dan meminta maaf kepada istrinya. Di tengah perjalanan, John mendengar siaran radio yang memberitahu adanya komet Clark yang akan melintas di dekat bumi. Saking dekatnya nanti, komet itu bisa terlihat dengan mata telanjang di siang bolong. NASA memberitahu kalau komet Clark ini bukan berasal dari tata surya bumi. Sesampainya di rumah, John menemui istrinya yang sedang berolahraga. Allison pun memberitahu John kalau mereka akan merayakan ulang tahun Nathan besok. Allison menyuruh John bersiap-siap karena dia sudah mengundang semua tetangganya. John lalu menemui Nathan. John terpukau melihat gambar yang dibuat Nathan mengenai komet Clark. Nathan pun berkata menurut gurunya, perbedaan komet dan asteroid adalah komet itu bergerak jauh lebih cepat daripada asteroid. John pun memeriksa alat penyuntik insulin yang tertempel di perut Nathan karena Nathan mengidap diabetes. Nathan pun berkata kalau dia baik-baik saja. Berita tentang komet Clark menjadi topik hangat di mana-mana. Di televisi disebutkan kalau komet Clark ini berupa pecahan-pecahan dari batu dan es. Jejak pecahan komet Clark sangat panjang sehingga para astronom belum bisa mengukur secara pasti berapa banyak jumlah pecahan komet itu. Keesokan harinya, sebelum pesta dimulai, John dan Nathan pergi ke supermarket untuk membeli beberapa barang. Sesampainya di parkiran supermarket, John melihat ada banyak pesawat militer yang terbang di langit. Nathan lalu menunjuk sebuah cahaya di langit. Itu adalah cahaya dari komet Clark yang sudah mulai terlihat. Di saat John dan Nathan sedang memilih barang, tiba-tiba handphone milik John berbunyi. John melihat sebuah pesan yang bertuliskan peringatan penting di handphonenya. Setelah melihat sekeliling, John pun bingung karena hanya dia yang menerima pesan itu. Departemen Keamanan Dalam Negeri lalu menelpon John. Telepon itu adalah pemberitahuan kalau John dan keluarganya terpilih untuk direlokasi ke tempat perlindungan yang lebih aman. John pun curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh pemerintah. John yang panik pun mengajak anaknya bergegas pulang. Di jalanan, John melihat mobil-mobil militer berjejeran di jalan serta pesawat-pesawat militer yang lalu lalang. Sesampainya di rumah, para tetangga sudah berkumpul. Mereka sedang melihat berita live streaming mengenai penampakan komet Clark yang akan jatuh di Samudra Atlantik. John pun mengajak istrinya berbicara empat mata. John memberitahu mengenai telepon yang tadi dia terima. Allison pun tidak percaya. Dia ingin John fokus pada acara ulang tahun anaknya. Mereka pun melanjutkan menonton siaran langsung jatuhnya komet Clark. Dari layar televisi, mereka melihat komet itu akhirnya jatuh. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa di laut. Mereka lalu mendengar suara burung-burung beterbangan. John pun keluar rumah untuk mengecek keadaan. Tiba-tiba gelombang dahsyat menghantam wilayah itu, membuat kaca rumah hancur berantakan. Semua orang pun menjadi panik. Siaran berita di televisi lalu memberitahu kalau pecahan komet Clark yang barusan jatuh tidak jatuh di Samudra Atlantik, melainkan jatuh di kota Tampa, Florida, menghancurkan kota itu dalam seketika dan mengakibatkan gelombang kejut hingga ratusan kilometer jauhnya. Semua orang pun panik karena masih ada banyak pecahan komet Clark yang akan menghantam bumi. John lalu kembali menerima telepon dari Departemen Keamanan. Di televisi yang terkoneksi dengan handphonenya juga muncul pesan kalau John dan keluarganya terpilih untuk direlokasi. Pesan itu menyuruh John pergi ke pangkalan udara Georgia sekarang juga. John lalu mendapatkan kode QR untuk naik ke dalam pesawat. Para tetangga pun bingung karena mereka tidak mendapatkan pesan seperti itu. Mereka pun memutuskan untuk pulang. John dan istrinya kemudian berkemas. Selain membawa pakaian, mereka juga harus membawa obat insulin untuk Nathan.
John pun bergegas mengajak Nathan masuk ke dalam mobil karena mereka harus sampai di bandara sebelum pukul 9 malam. Saat keluar rumah, John dihadang oleh tetangganya yang bernama Ed. Ternyata hanya John saja yang mendapat pemberitahuan direlokasi, semua tetangganya tidak. Ed yang kebingungan pun bertanya apa yang harus mereka lakukan karena pemerintah kini melarang semua penerbangan non-militer. John yang bingung pun berkata kalau dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ed meminta John untuk menghubunginya jika ada info lebih lanjut. John kemudian dihadang lagi oleh tetangganya yang lain. Orang itu memohon agar John membawa putri mereka, namun John menolaknya. Allison yang kasihan pun bertanya kenapa John tidak mau membantu tetangganya. John menjawab jika dia membawa anak itu, nanti jika anak itu ditolak oleh pihak bandara, anak itu akan sendirian di bandara. Lebih baik anak itu tetap di sini bersama orang tuanya. Malam harinya, John melihat situasi di jalanan sangat kacau. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Di radio juga disiarkan kalau pemerintah diduga memilih beberapa orang untuk direlokasi ke tempat yang aman. Namun hingga kini tidak ada pengumuman resmi di mana tempat yang aman itu berada. Orang-orang percaya kalau pemerintah pasti hanya memilih orang-orang yang menurut pemerintah penting untuk dilindungi. Masyarakat pun mulai percaya kalau komet Clark ini pasti akan menghantam bumi dan memusnahkan sebagian besar umat manusia. Ditambah-tambah, Badan Antariksa memperkirakan kalau pecahan komet berukuran sangat besar akan menghantam bumi 2 hari lagi. Sesampainya di bandara, John melihat ada banyak orang berkumpul di depan gerbang. Mereka memaksa ingin naik ke dalam pesawat, namun pasukan militer menjaga bandara dengan ketat. Hanya orang yang terpilih yang boleh masuk. Setelah menunjukkan QR Code dan KTP, John dan keluarganya pun diperbolehkan untuk masuk. John dan keluarganya lalu diberikan gelang sebagai tiket naik pesawat. Jika gelang itu hilang, mereka tidak akan bisa naik ke dalam pesawat. Seorang tentara lalu memberikan tas besar kepada John dan menyuruhnya memindahkan semua barang-barang John ke dalam tas itu, karena mereka hanya diperbolehkan membawa 1 tas saja. Di saat sedang memindahkan barang-barang, Allison terkejut karena kotak insulin milik Nathan hilang. Nathan pun berkata kalau tadi di mobil dia sempat membuka tas itu untuk mengambil selimut. Kemungkinan obat itu terjatuh di dalam mobil. John lalu bertanya kepada seorang tentara yang bernama Alex kapan pesawat akan berangkat. Alex memberitahu kalau pesawat akan berangkat 20 menit lagi. John yang panik pun memutuskan kembali ke mobil untuk mengambil kotak insulin. John menyuruh Allison mengabarinya jika Allison dan putranya sudah naik ke dalam pesawat. John pun langsung berlari kembali ke mobilnya. Allison lalu melihat orang-orang sudah mulai masuk ke dalam pesawat. Allison meminta Alex memberitahu suaminya yang sedang mengambil kotak obat kalau dia dan putranya sudah naik ke dalam pesawat. Alex pun bingung. Alex bertanya memangnya obat apa yang diambil. Allison menjelaskan kalau suaminya sedang mengambil obat insulin karena putranya sedang sakit diabetes. Mendengar hal ini, para petugas pun menyuruh Allison dan Nathan ikut dengan mereka. Allison dan Nathan dibawa menghadap Kapten Brin. Kapten Brin menjelaskan kalau orang yang mengidap penyakit kronis dilarang naik pesawat itu. Itu artinya Nathan tidak bisa naik ke dalam pesawat. Allison pun memohon agar putranya diperbolehkan naik. Allison berkata kalau Kapten Brin pasti juga akan meminta hal yang sama jika ada di posisinya. Brin pun memberitahu kalau keluarganya sendiri tidak ada yang terpilih. Bahkan 90% tentara yang ada di sini juga tidak ada yang terpilih. Mendengar hal ini, Allison pun terdiam. Karena putranya tidak diperbolehkan naik ke dalam pesawat, Allison pun membawa putranya keluar. Di tempat lain, John yang sudah menemukan obat langsung kembali masuk ke dalam bandara. John berteriak memanggil istri dan anaknya, namun tidak ada jawaban. John berusaha menghubungi istrinya, namun tidak ada sinyal. Melihat semua orang sudah masuk ke dalam pesawat, John pun ikut masuk ke dalam salah satu pesawat. Petugas selalu menyuruh semua penumpang pesawat untuk duduk karena pesawat akan segera terbang. John yang panik pun masih berusaha menghubungi istrinya. Seorang penumpang lalu menegur John karena membawa obat diabetes. Dia mengatakan kalau keponakannya yang mengidap diabetes tidak diperbolehkan naik ke dalam pesawat. Mendengar hal ini, John pun sadar kalau istri dan anaknya pasti dilarang naik pesawat. John lalu berteriak meminta petugas membukakan pintu pesawat. John ingin keluar untuk menemui keluarganya. Saat pintu pesawat dibuka, John melihat sekelompok orang bersenjata menyerbu bandara. Seketika baku tembak pun terjadi. Seorang prajurit yang sedang mengisi bahan bakar tertembak sehingga bahan bakar pesawat berceceran. John pun menyuruh semua penumpang keluar pesawat untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba satu pesawat meledak dan memicu ledakan pesawat-pesawat yang lainnya. John kemudian bertemu dengan Alex. Alex pun memberitahu kalau istri dan anak John tidak naik ke dalam pesawat. Mendengar hal ini, John pun langsung berlari keluar. Di luar, Allison dan Nathan sampai di mobil mereka, namun John tidak ada di sana.
Allison lalu melihat Nathan yang lemas karena harus mendapatkan asupan obat. Allison pun mengajak putranya pergi ke apotek untuk mencari obat. Setelah itu Allison berencana akan pergi ke rumah ayahnya yang ada di kota Lexington. Allison berusaha memberitahu John lewat SMS namun tidak ada sinyal. Allison pun menulis pesan di secari kertas dan menempelkannya di mobil. Singkat cerita, di saat John kembali ke mobilnya, dia menemukan pesan yang ditulis oleh istrinya yang berisi kalau istri dan anaknya itu akan pergi menuju kota Lexington ke rumah mertuanya. John berusaha menelpon istrinya namun masih tidak ada sinyal. Di tempat lain, Allison dan Nathan masuk ke dalam apotek. Setelah mengambil obat insulin yang dia cari, tiba-tiba sekelompok penjara masuk dan menembaki orang-orang yang ada di sana. Beruntung Allison dan Nathan bisa pergi dengan selamat. Allison lalu meminta tolong sepasang suami istri yang bernama Ralph dan Judy yang sedang naik mobil. Karena arah mereka sama, Allison pun menumpang mobil itu. Ralph dan Judy berkata kalau mereka berencana pergi ke bandara kota Knoxville. Meskipun mereka bukan orang terpilih, tapi mereka akan tetap berusaha. Di belakang, John naik ke sebuah bangunan untuk mencari sinyal. Di sini, John melihat ada banyak orang yang sedang berpesta menikmati sisa hidup mereka sambil menyaksikan komet Clark menghantam bumi. John akhirnya bisa menelpon istrinya. John mendengar suara istrinya dan putranya masih selamat. Namun tiba-tiba sinyal kembali hilang. John lalu melihat sebuah truk yang akan pergi menuju Kanada. Karena arahnya sama, John pun meminta untuk menumpang sampai di kota Lexington. Beruntung, si sopir memperbolehkan John untuk ikut. Di dalam truk, pria di sebelah John melihat John memakai gelang tiket. Pria itu bernama Colin. Colin bertanya apa pekerjaan John sampai-sampai John menjadi orang yang terpilih mendapatkan gelang itu. John pun menjawab kalau dia adalah arsitek gedung pencakar langit. Namun John memutuskan tidak ikut pesawat karena putranya dilarang ikut. Colin lalu memberitahu kalau sopir truk ini kenal pilot di kota Osgood dekat perbatasan Kanada yang akan terbang menuju tempat perlindungan. Pilot yang dimaksud sudah melacak pergerakan pesawat militer menuju Greenland. Mereka yakin kalau tempat perlindungan yang dimaksud itu pasti ada di Greenland. Colin mengajak John ikut dengan mereka, namun John menolak karena dia ingin menemui istri dan anaknya. Colin pun menyuruh John menyusul ke bandara kota Osgood setelah menemui keluarganya. Di tempat lain, melihat Allison memiliki gelang tiket, tiba-tiba Ralph menghentikan mobil. Ralph menyeret Allison keluar dan merebut gelang tiket miliknya. Ralph kemudian pergi sambil menculik Nathan. Allison berusaha meminta tolong namun tidak ada mobil yang berhenti. Allison pun panik melihat anaknya diculik. Sementara itu, di dalam truk, seorang pria memaksa John menyerahkan gelang dan KTP miliknya. John pun menolak dengan tegas menyerahkannya. Orang itu lalu mengeluarkan palu hendak menghajar John. Colin pun maju melindungi John. Sopir yang menyadari adanya perkelahian berusaha menepi, namun truk itu malah menabrak mobil hingga oleng. John dan orang yang menyerangnya pun terlempar keluar dari dalam truk. Di luar, dua orang masih menyerang John. John yang berusaha membela diri tidak sengaja membunuh orang-orang yang menyerangnya. John kemudian melihat kalau Colin juga tewas akibat terjatuh. Di tempat lain, sebuah mobil berhenti menawarkan tumpangan kepada Allison. Mereka akan pergi menuju bandara. Tanpa pikir panjang, Allison pun langsung naik karena Ralph dan Judy membawa putranya menuju bandara. Di depan, Ralph dan Judy akhirnya sampai di bandara. Ralph mengancam Nathan untuk tutup mulut jika masih ingin bertemu kembali dengan ibunya. Ralph lalu menyuruh Nathan berkata kepada tentara kalau mereka adalah orang tuanya. Ralph kemudian menggendong Nathan menuju gerbang bandara. Situasi di bandara ini sama, ada banyak orang yang memaksa untuk masuk. Namun pasukan militer hanya mempersilahkan orang-orang yang terpilih yang bisa masuk. Ralph lalu menunjukkan gelang yang dipakai oleh Nathan dan Judy. Ralph berbohong berkata kalau gelang miliknya hilang. Namun Nathan akhirnya buka mulut. Di hadapan tentara, Nathan memberitahu kalau Ralph dan Judy bukan orang tuanya. Mendengar hal ini, tentara itu langsung membawa Nathan dan menangkap Ralph dan Judy. Di saat tentara mengecek gelang milik Nathan, dia melihat kalau Nathan ditolak oleh pesawat. Tentara itu sadar kalau Nathan pasti sedang sakit. Dia langsung membawa Nathan ke tenda kesehatan. Di belakang, sesampainya di bandara, Allison langsung turun dari mobil dan berlari menuju bandara. Dia kemudian bertanya pada seorang tentara mengenai putranya yang hilang. Setelah memberitahu ciri-ciri putranya, tentara itu lalu mengantar Allison ke tenda kesehatan. Allison pun akhirnya berhasil bertemu kembali dengan putranya. Allison pun senang karena putranya baik-baik saja. Seorang perawat lalu datang menawarkan bantuan. Allison pun berkata kalau dia dan putranya akan pergi ke kota Lexington. Perawat itu memberitahu kalau ada bus militer yang akan pergi ke kota itu. Allison dan Nathan bisa menumpang bus itu. Perawat itu juga memberikan beberapa obat-obatan insulin untuk dibawa. Keesokan harinya, langit berwarna oranye akibat serangan komet Clark.
John lalu melihat ada sebuah mobil terparkir di depan rumah. John pun membobol rumah itu dan mengambil kunci mobil. Sebelum pergi, John menempelkan sebuah pesan yang bertuliskan kalau dia meminjam mobil itu dan akan mengembalikannya kalau dia berhasil selamat. John pun langsung pergi melesat menggunakan mobil menuju kota Lexington. Singkat cerita, John pun akhirnya sampai di kota Lexington dan menemui mertuanya yang bernama Dale. Dale lalu bertanya di mana Allison dan Nathan berada. Ternyata mereka berdua belum sampai di sini. John pun menceritakan semua yang terjadi. John lalu berusaha menelpon Allison, namun tidak ada sinyal. Di tempat lain, Allison dan Nathan akhirnya sampai di kota Lexington dengan menumpang bis militer. Karena HP-nya masih tidak ada sinyal, Allison lalu menggunakan telepon umum di pinggir jalan. Ternyata telepon itu berfungsi. Allison memberitahu ayahnya kalau dia ada di pinggir jalan. Dale dan John pun langsung tancap gas menjemput Allison dan Nathan. Singkat cerita, John pun akhirnya bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Sesampainya di rumah, mereka melihat siaran televisi yang memberitahu tentang pecahan terbesar komet Clark yang akan menghantam bumi besok. Hantaman komet berukuran besar itu diperkirakan bisa mengakibatkan kepunahan sebagian besar makhluk hidup di muka bumi. Reporter memberitahu kalau mereka mendapat informasi bahwa pemerintah sudah membawa orang-orang yang terpilih menuju tempat perlindungan yang ada di Greenland. Melihat hal ini, John pun teringat dengan perkataan Colin di dalam truk. John lalu mengecek jarak menuju kota Osgood. John memberitahu istrinya mengenai pesawat amatir yang terbang dari bandara kota Osgood menuju Greenland. John mengajak Allison pergi ke sana. John yakin mereka bisa sampai di kota Osgood tepat waktu jika mereka berangkat sekarang juga. Awalnya Allison ragu, takut Nathan akan ditolak lagi. John pun berjanji akan melakukan segala cara agar mereka bisa ikut terbang. Allison pun akhirnya setuju. Dia langsung bersiap-siap. John kemudian menemui Dale yang sedang menyendiri di dalam kandang kuda. John mengajak Dale ikut pergi bersama mereka ke Greenland, namun Dale menolak untuk ikut. Dengan alasan dia ingin tetap tinggal di sini untuk menjaga kuda kesayangan almarhum istrinya. Allison kemudian datang membujuk ayahnya agar ikut dengan mereka, namun Dale masih menolak. Dale berkata kalau istrinya meninggal di kota ini. Dale berkata kalau dia juga ingin menghembuskan nafas terakhirnya di kota ini, bukan di tempat lain. Tiba-tiba pecahan komet jatuh di dekat mereka, membuat tempat itu bergetar. Untung saja Nathan baik-baik saja. John pun mengajak keluarganya bergegas pergi sekarang juga, karena sudah tidak ada waktu lagi. Dale pun menyuruh mereka menggunakan truk miliknya karena bensinnya sudah diisi penuh. Dale lalu memberikan senjata kepada John untuk berjaga-jaga. Dale kemudian berpamitan dengan Nathan dan putrinya Allison. Allison pun sedih karena dia sadar ini adalah terakhir kalinya dia bertemu ayahnya. Di tengah-tengah perjalanan, John terjebak macet. Radio lalu mengumumkan kalau pecahan komet Clark akan menghantam wilayah itu. Para warga dihimbau mencari tempat perlindungan. Tiba-tiba pecahan-pecahan komet Clark berjatuhan menghantam tempat itu. Semua orang pun panik. John langsung tancap gas. John melihat beberapa mobil masuk ke dalam hutan. Dia pun mengikutinya. Hujan komet masih terus terjadi menghantam wilayah itu. John kemudian menghentikan mobilnya di dekat jembatan. Dia membawa Allison dan Nathan berlindung di bawah jembatan. John lalu melihat ada mobil terbakar di dekatnya. John berusaha menolong pengemudi mobil yang terbakar itu, mengakibatkan tangannya sendiri ikut terbakar. Singkat cerita, hujan komet pun akhirnya berhenti. John dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan menuju bandara kota Osgood. Meskipun tangannya terluka, namun John terus berjuang demi keluarganya. Siaran di radio memberitahukan kalau besok sekitar pukul 9 pagi, pecahan komet Clark berukuran besar akan jatuh di Eropa Barat. Pecahan itu berukuran lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Diperkirakan dampaknya akan menimbulkan gempa bumi serta tsunami setinggi 1000 kaki. Diperkirakan peristiwa ini akan menyebabkan kepunahan hampir semua makhluk hidup di muka bumi. John lalu melihat sebuah pesawat lepas landas. John pun langsung tancap gas. John menabrak dinding bandara dan terus melaju masuk ke dalam bandara karena dia melihat ada sebuah pesawat yang akan lepas landas. John kemudian menghentikan mobil di depan pesawat, membuat pesawat itu tidak bisa lewat. Pilot yang marah pun keluar dan menegur John. John memohon agar dia dan keluarganya bisa ikut menuju Greenland. Pilot itu pun menolak karena pesawatnya sudah penuh. Pilot menyuruh John untuk menunggu pesawat yang akan terbang besok pagi. John kemudian berkata kalau besok mereka keburu mati karena komet Clark akan menghantam bumi. John mengancam tidak akan memindahkan truknya jika tidak diizinkan ikut. Akhirnya pilot pun memperbolehkan mereka bertiga naik pesawat meskipun pesawat hanya bisa terbang rendah akibat kelebihan muatan. Di dalam pesawat, pilot memberikan kotak P3K agar John bisa mengobati luka bakar di tangannya.
Singkat cerita, keesokan paginya, akhirnya mereka berhasil sampai di Greenland. Tiba-tiba sebuah pecahan komet jatuh di dekat mereka, mengakibatkan guncangan dahsyat. Akibat guncangan itu membuat mesin pesawat mati. Semua orang pun panik. Dengan susah payah, pilot berusaha menyeimbangkan pesawat dan menyalakan mesin pesawat kembali. Namun gagal, pilot pun terpaksa melakukan pendaratan darurat. Pesawat itu berhasil mendarat namun menabrak tebing. Beruntung semua penumpang berhasil selamat. Mereka kemudian keluar. John lalu melihat dua pilot yang tewas. Dari jauh, John melihat ada pesawat militer yang mendarat di dekat mereka. Itu artinya bunker yang dimaksud ada di dekat sini. John pun mengajak semua penumpang menuju bunker itu. Mereka berlari di tengah hujan abu yang menyesakkan pernafasan. Tentara yang melihat John dan yang lainnya langsung menjemput mereka menggunakan truk. Mereka semua pun melihat sebuah komet berukuran sangat besar melintas di atas mereka. Pasukan militer yang ada di sana pun langsung menyuruh semua orang untuk bergegas masuk ke dalam bunker. Semua orang diperbolehkan masuk, tidak peduli mereka memiliki gelang atau tidak. John dan yang lainnya akhirnya sampai di dalam bunker. Petugas selalu memberitahu kalau hantaman komet terbesar akan terjadi. John pun langsung memeluk keluarganya. Tiba-tiba bunker bergetar hebat. Hantaman komet ini membuat permukaan bumi porak-poranda. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, petugas di dalam bunker Greenland mendapatkan transmisi komunikasi dari semua bunker di belahan dunia lain yang masih selamat. John dan orang-orang yang berlindung di dalam bunker akhirnya keluar bunker untuk pertama kalinya. Mereka melihat keadaan di luar sudah hancur lebur. Dan berakhirlah alur cerita film Greenland ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah belajar yang giat menjadi orang yang pintar. Biar nanti terpilih oleh pemerintah diselamatkan di dalam bunker saat ada serangan komet terjadi. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!